Perkenalkan, nama saya Christian Petirani dari kelas 4 TL1 D4 listrik. Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang sistem pentenahan jaringan gardu induk 150 kV PT Bekasi Power Cikarang. Yang pertama, pendahuluan. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan manusia terhadap bahaya tegangan lebih pada gardu induk diperlukan sistem pentenahan yang baik, yaitu sistem pentenahan yang dirancang melalui satu perhitungan yang teliti, baik menggunakan alat bantu perangkat lunak maupun perhitungan langsung di lapangan. Seperti halnya penelitian yang sedang kami lakukan ini, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahanan jenis tanah di area gardu induk tersebut. Apabila manusia berada di dalam areal gardu induk pada saat terjadinya gangguan, arus listrik dapat mengalir pada tubuh manusia yang apabila melewati nilai tertentu dapat menyebabkan luka bahkan kematian pada manusia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensial tegangan pada permukaan tanah pada gardu induk yang mengalami gangguan ke tanah. Arus yang mengalir dalam tanah sehingga akan menimbulkan tegangan pada permukaan tanah di area pentanahan gardu induk tersebut. Untuk mengurangi risiko keselamatan, maka diperlukan sistem pentanahan yang baik. Sistem pentanahan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada peralatan yang ada dalam gardu induk, yang diakibatkan adanya perbedaan potensial tegangan pada tanah, juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi manusia yang sedang berada dalam areal gardu induk. Maka diperlukan perhitungan dan perencanaan yang seteliti mungkin. Sistem pentanahan menggunakan konduktor yang ditanam secara vertikal maupun horizontal disebut rod atau dalam kisi-kisi grid. Konduktor pentanahan biasanya terbuat dari batang tembaga dan memiliki konduktivitas tinggi, kekuatan mekanis, tahan terhadap peleburan dari keburukan sambungan listrik, dan tahan terhadap korosi. Pentanahan dengan menggunakan sistem gabungan grid growth sangat umum diterapkan pada gardu induk. Pada sistem grid growth, jarak antar konduktor paralelnya sama atau disebut grid simetris. Kelemahan sistem ini adalah bahwa untuk memperoleh tegangan permukaan yang masih memenuhi syarat keamanan dibutuhkan konduktor pentanahan yang lebih panjang. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa pentanahan dengan menggunakan sistem grid simetris. Pentanahan dengan sistem grid ini dilakukan dengan menanamkan batang-batang elektroda ke dalam tanah pada kedalaman beberapa sentimeter sejajar dengan permukaan tanah, dan elektroda tersebut dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk beberapa jaringan. Makin banyak konduktor yang ditanam dengan sistem ini, maka ketegangan yang timbul pada permukaan tanah pada saat terjadinya gangguan ke tanah akan distribusi merata. Pada sistem pentanahan sistem grid simetris ini, apabila jumlah elektroda pentanahan yang membentuk grid banyak, maka akan menyerupai bentuk pelat yang sangat optimum untuk memperoleh nilai tahanan pentanahan yang kecil. Sistem pentanahan merupakan salah satu bentuk sistem yang terintegrasi pada sistem ketenaga listrikan dan dimaksudkan untuk keamanan sistem secara keseluruhan dari gangguan yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada peralatan sehingga berakibat pada putusnya kontinuitas pelayanan daya kepada konsumen, merugikan pelanggan atau konsumen listrik. Secara garis besar, tujuan dari pentanahan adalah untuk memadamkan busur listrik yang bisa timbul pada tanah jika terjadinya gangguan arus yang besar dan membatasi tegangan pada fasa-fasa yang belum mengalami gangguan listrik. Gangguan yang sering terjadi ialah gangguan hubung singkat atau short circuit. Besar dari arus
hubung singkat ini tergantung dari jenis dan sifat gangguan, kapasitas dari sumber daya, konfigurasi dari sistem, metode hubungan netral dari trafo, jarak gangguan dari unit ke pembangkit, angka pengenal dari peralatan utama, dan alat-alat pembatas arus. Lamanya hubung singkat dan kecepatan beraksi dari alat-alat pengaman gangguan hubung singkat tidak hanya dapat merusak peralatan atau elemen-elemen sirkuit, tetapi juga menyebabkan jatuhnya tegangan dan frekuensi sistem sehingga kerja paralel dari unit-unit pembangkit menjadi terganggu. Elektroda pentanahan, yaitu penghantar yang ditanam ke dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Elektroda pentanahan ini berfungsi untuk mempertahankan tegangan tanah pada konduktor yang dihubungkan padanya dan untuk menyerap ke tanah arus yang dihantarkan ke elektroda tersebut. Adanya kontak langsung tersebut di atas dengan tujuan agar diperoleh pelaluan arus yang sebaik-baiknya. Apabila terjadi gangguan sehingga arus tersebut disalurkan ke tanah, elektroda pentanahan dapat berupa sistem perpipaan air minum yang telah ada menggunakan pipa-pipa logam. Selain itu juga digunakan elektroda buatan yang berupa logam, pipa, plat atau penghantar yang ditanamkan ke dalam tanah, dan logam yang tidak dapat berkarat. Elektroda yang digunakan untuk pentanahan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki daya hantar arus jenis yang cukup besar sehingga tidak akan memperbesar beda potensial sehingga yang berbahaya bagi peralatan maupun keselamatan jiwa di sekitar pentanahan. 2. Memiliki kekuatan mekanis yang cukup tinggi. Tahan terhadap peleburan dari keburukan sambungan listrik. Tahan terhadap korosi. Pada umumnya, tembaga digunakan sebagai konduktor atau elektroda pentanahan karena tembaga memiliki sifat yang memenuhi syarat-syarat di atas. Tahanan tanah di sekitar elektroda tergantung pada tahanan jenis tanah. Pada sistem pentanahan, terdapat beberapa komponen tahanan yang berpengaruh terhadap besarnya, di mana ketiga komponen tersebut mempunyai hubungan yang linear dalam pembentukan nilai tahanan atau pentanahan, yaitu tahanan elektroda, pentanahan serta sambungan-sambungan padanya. 2. Tahanan kontak antara elektroda, pentanahan dengan tanah di sekitarnya. 3. Tahanan tanah di sekitar elektroda pentanahan. Dari ketiga komponen tersebut, tahanan tanah di sekitar elektroda merupakan besaran yang paling mempengaruhi tahanan pentanahan dibandingkan dengan tahanan elektroda dan tahanan kontak. Elektroda pentanahan yang terbuat dari logam mempunyai nilai tahanan yang cukup kecil jika ukurannya memadai. Demikian pula dengan tahanan kontak ke tanah dapat diabaikan apabila permukaan elektroda bebas dari lemak dan cat, serta tempat kontak cukup padat sehingga elektroda dapat dipasang kuat. Untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang kecil, diperlukan elektroda pentanahan yang tepat. Prinsip dasar untuk memperoleh tahanan pentanahan yang kecil adalah dengan membuat permukaan elektroda bersentuhan dengan tanah sebesar mungkin sesuai dengan rumus di bawah ini. R sama dengan PL per A, di mana R tahanan pentanahan atau ohm, P tahanan jenis tanah ki ohm, dan L panjang lintasan arus pada tanah. A luas penampang lintasan arus pada tanah, M kuadrat. Kesimpulannya, selain ditentukan oleh luas permukaan elektroda, pentanahan dan tahanan jenis tanah, tahanan yang diperoleh juga ditentukan oleh dalam bentuk elektroda pentanahan. Beberapa bentuk elektroda pentanahan yang digunakan antara lain elektroda bentuk batang, elektroda bentuk pipa, dan elektroda bentuk plat. Namun dalam tulisan ini, penjelasan hanya akan difokuskan kepada elektroda bentuk batang, karena elektroda bentuk lain berada di luar area pembahasan penelitian.
Faktor-faktor paling dominan yang mempengaruhi tanah. Sistem pentanahan adalah tahanan jenis tanah di mana elektroda pentanahan ditanam. Di bawah ini merupakan informasi menunjukkan nilai tahanan jenis berdasarkan standar PUIL 2000. Yang pertama, tanah rawa, tahanan jenis 40, tanah liat dan ladang 100, pasir basah 200, kerikil basah 300, pasir dan kerikil kering 10.000, tanah berbatu 3.000, air laut dan tahanan jenis tanah 100. Alat-alat instrumen penelitian. Yang pertama, Digital Earth Tester, jumlah 1 buah. 2 elektroda bantu, jumlah 2 buah. 3 kabel penghubung 10 sampai dengan 30 meter, 3 buah. Kunci pas atau ring nomor 17, 2 buah. Kunci pas atau ring nomor 19, 2 buah. Kunci pas atau ring nomor 24, 2 buah. Kunci Inggris 1 buah. High grade penetrating oil atau WD-40, 1 buah. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, maka disimpulkan bahwa nilai tahanan yang terpasang di gardu induk 150 kV PT Bekasi Power lebih kecil dari 5 ohm. Nilai ini sudah sesuai dengan standar rekomendasi SNI Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2000. Sebagai tindak lanjut penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, untuk mengetahui tahanan jenis tanah, tidak boleh hanya berpatokan atau mengacu kepada tabel tahanan jenis tanah. Sebaiknya dilakukan pengukuran langsung, karena tidak semua tahanan jenis tanah di setiap daerah sama nilainya. 2. Untuk mendapatkan nilai pentanahan yang lebih baik pada tower transmisi, maka pihak Bekasi Power dan PLN disarankan untuk menggunakan pentanahan tambahan agar tercapai pentanahan sebesar 0,5 ohm atau lebih kecil dari 1 ohm. 3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya dilakukan pengontrolan peralatan pentanahan minimal seminggu sekali dan perawatan secara berkala setiap bulan, sehingga kabel koneksi tidak mengalami korosi. Terima kasih.